Izin Mam Nova selaku dosen pengapul MSDM Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai chapter 2, yaitu tentang Sistem Ketenagakerjaan Nasional dan HRM Internasional. Namun sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Krisnanda Satyawati dengan NPM Mahir 014. Ada rekan saya, Natalia Sangartika dengan NPM Mahir 024, Eci Aurelia Putri dengan NPM Mahir 133, Izati dengan NPM Mahir 124, dan Halisa Alia Aprindra dengan NPM Mahir 011. Mari kita langsung masuk ke materinya. Tujuan pembahasan dari materi yang kita sampaikan adalah yang pertama itu memahami konsep sistem ketenagakerjaan nasional. Kemudian menjelaskan variasi sistem nasional, yaitu ada LME dan juga CME. Ketiga, memahami pengaruh sistem nasional terhadap HRM. Yang kemudian selanjutnya itu untuk menganalisis dual embededness dalam MNC, menjelaskan country of origin effect, dan juga memahami hubungan globalisasi dan juga sistem nasional. Sistem ketenagakerjaan nasional ini tuh merupakan kerangka dari institusi dalam suatu negara yang mengatur hubungan antara pekerja, perusahaan, dan juga pemerintah. Nah, sistem ini yang bakal jadi pedoman untuk mengelola tenaga kerja agar terciptanya hubungan kerja yang lebih tertib, terus juga adil, dan juga produktif. Di sistem tenaga kerja ini tuh mencakup beberapa hal penting, contohnya kayak peraturan hukum dari ketenagakerjaan, terus juga peraturan dari perusahaan tersebut, sistem pengupahan dan pelatihan-pelatihan, dan lain segala halnya itu. Nah, semua komponen ini tuh saling berkaitan dan mereka tuh bekerja sama untuk membentuk suatu aturan serta pola interaksi antara manajemen dan juga tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, di Indonesia ini sistem tenaga kerja kan diatur oleh undang-undang yang mengatur tentang upah minimum lah, dan juga perlindungan dari pekerja-pekerja. Sama, tapi beda nih di negara Jerman. Jerman tuh memiliki peran serikat pekerja yang sangat kuat dalam mengambil suatu keputusan di perusahaan. Komponen utama sistem ketenagakerjaan nasional, yaitu adalah peraturan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta batasan bagi perusahaan. Regulasi ini mencakup upah minimum, jam kerja, cuti, dan perlindungan tenaga kerja. Yang kedua, sistem hubungan industrial adalah mengatur hubungan antara pekerja, perusahaan, dan serikat pekerja, termasuk proses negosiasi kerja, perjanjian kerjasama, dan penyelesaian konflik. Sistem ini penting untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis dan menghindari perselisihan. Yang ketiga, sistem pendidikan dan pelatihan. Sistem ini berperan dalam menentukan kualitas, keterampilan, dan kesiapan tenaga kerja. Pendidikan dan pelatihan yang baik akan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Dan yang terakhir, sistem kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial mencakup jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan perlindungan sosial lainnya. Coordinate Market Economics atau CME adalah sistem ekonomi di mana hubungan kerja diatur melalui kerjasama antara berbagai lembaga kolektif, seperti serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemerintah. Dalam sistem ini, keputusan terkait ketenagakerjaan tidak hanya ditentukan oleh pasar, tetapi juga melalui koordinasi dan kesepakatan bersama. Akibat dari sistem ini, yang pertama, perlindungan tenaga kerja jadi lebih kuat karena adanya peraturan dan peran aktif serikat pekerja dalam melindungi hak karyawan. Terus yang kedua, keputusan ketenagakerjaan dilakukan melalui negosiasi bersama, seperti dalam penentuan upah, jam kerja, dan kondisi kerja. Yang ketiga, perusahaan lebih fokus pada pelatihan dan pengembangan jangka panjang karena karyawan cenderung bekerja lebih lama di satu perusahaan. Dan yang terakhir, HRM menjadi lebih stabil dan kolaboratif dengan penekanan pada jam kerja yang loyalitas dan pengembangan karyawan. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Jerman dan Jepang. Berikutnya adalah keterbatasan tipologi LME dan CME. Yang pertama, pembagian LME dan CME hanya bersifat analisis dan tidak mutlak, yang artinya pembagian ini digunakan hanya sebagai alat untuk memahami dan membandingkan sistem ekonomi, tetapi tidak semua negara sepenuhnya sesuai dengan satu kategori saja. Yang kedua, ada banyak negara memiliki campuran karakteristik keduanya. Nah, dalam praktiknya, beberapa negara itu menggabungkan unsur fleksibilitas seperti LME dan perlindungan tenaga kerja seperti CME, sehingga membentuk sistem yang unik sesuai dengan kondisi nasionalnya. Nah, yang ketiga itu ada sistem nasional dapat berubah karena tekanan ekonomi dan politik, serta yang terakhir ada negara berkembang sering tidak sepenuhnya cocok dengan tipologi ini.
Selanjutnya ada National Business System, yaitu melihat struktur ekonomi suatu negara secara keseluruhan dan tidak hanya melihat hubungan kerjanya saja. Mencakup yang pertama ada struktur kepemilikan perusahaan, yang kedua ada sistem pembiayaan seperti pasar modal atau perbankan, yang ketiga ada peran negara dalam ekonomi, dan yang terakhir itu adalah hubungan manajemen dan pekerja. Ini memengaruhi cara perusahaan memperlakukan tenaga kerja, termasuk orientasi jangka pendek atau jangka panjang. Dan selanjutnya adalah embeddedness, yaitu yang pertama ada perusahaan tertanam dalam sistem sosial dan institusional. Jadi tidak sepenuhnya bebas menentukan kebijakan HR. Yang kedua ada praktik HR, harus mempertimbangkan hukum, norma sosial, dan struktur nasional. Yang ketiga ada praktik HRM, terbentuk dari interaksi pilihan manajerial dan batasan institusional. Selanjutnya ada perusahaan multinasional dan dual embeddedness, yaitu perusahaan multinasional terikat pada dua sistem sekaligus, yaitu negara asal dan negara tempat beroperasi. Menimbulkan dilema antara yang pertama ada standarisasi global, yaitu aturan seragam, dan yang kedua adalah adaptasi lokal, itu menyesuaikan kondisi negara tuan rumah. Nah, HRM internasional ini adalah proses menyeimbangkan dua tekanan tersebut. Selanjutnya ada country of origin effect. Country of origin effect ini menunjuk pada kecenderungan perusahaan untuk membawa praktik dan nilai dari negara asal ke luar negeri. Manajernya dibentuk oleh sistem nasional tertentu sehingga mereka cenderung memproduksi praktik yang dianggap sah dan efektif di negara asal. Namun, tekanan lokal dapat membatasi pengaruh tersebut. Hasilnya akan seringkali merupakan kombinasi antara praktik asal dan adaptasi lokal tersebut. Selanjutnya ada struktur kepemilikan dan HRM. Struktur kepemilikan perusahaan itu mempengaruhi kebijakan HR. Perusahaan publik yang menghadapi tekanan pasar modal cenderung lebih fokus pada efisiensi jangka pendek. Sementara perusahaan keluarga atau dengan kepemilikan terkoordinasi mungkin lebih berorientasi pada jangka panjang. Orientasi ini mempengaruhi kebijakan rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan kestabilan kerja. Yang terakhir adalah globalisasi dan persistensi perbedaan nasional. Yang pertama ada globalisasi tidak menghapus perbedaan sistem nasional antar negara. Di setiap negara ini tetap memiliki hukum, budaya, dan sistem ketenaga kerjaan yang berbeda. Perbedaan ini membuat praktik manajemen tidak dapat sepenuhnya sama di setiap negara. Yang kedua ada praktik manajemen memang menyebar lintas negara, tetapi konteks nasional tetap berpengaruh. Banyak perusahaan mengadopsi praktik manajemen modern, namun penerapannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi lokal seperti peraturan pemerintah dan budaya kerja setempat. Yang terakhir ada globalisasi menciptakan interaksi antara tekanan global dan sistem nasional. Bukan keseragaman penuh, artinya perusahaan menghadapi dua tekanan sekaligus, yaitu mengikuti standar global agar tetap kompetitif dan menyesuaikan dengan sistem nasional agar tetap relevan dan patuh terhadap aturan. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan adalah bahwa praktik HRM tidak bisa dilepaskan dari sistem ketenagakerjaan nasional. Perusahaan multinasional memang beroperasi secara global, tetapi mereka tetap terikat pada regulasi dan institusi di masing-masing negara. Selain itu, HRM internasional merupakan hasil interaksi antara tekanan global dan konteks nasional. Globalisasi tidak menghilangkan perbedaan antar negara, melainkan menciptakan dinamika baru yang menuntut perusahaan untuk mampu beradaptasi dengan sistem lokal. Kita sering berpikir bahwa perusahaan multinasional bisa bebas menentukan kebijakan tenaga kerja mereka sendiri. Tapi sebenarnya tidak sepenuhnya begitu. Mereka tetap terikat pada aturan, hukum, dan sistem ketenagakerjaan yang berlaku, baik di negara asal perusahaan maupun di negara tempat mereka beroperasi. Jadi, kebijakan HR mereka tidak bisa dibuat sembarangan karena harus menyesuaikan dengan institusi nasional seperti hukum ketenagakerjaan, budaya kerja, dan regulasi pemerintah. Kemudian, HRM internasional sebenarnya adalah hasil negosiasi antara tekanan dan konteks nasional. Tekanan global itu, misalnya, standar internasional, persaingan global, dan tuntutan efisiensi. Sedangkan konteks nasional itu seperti budaya kerja, sistem hukum, dan nilai sosial di masing-masing negara. Selanjutnya, globalisasi tidak menghapus perbedaan. Walaupun dunia semakin global, perbedaan antar negara itu tidak hilang.
Justru, globalisasi menciptakan dinamika baru di mana perusahaan harus terus menyesuaikan diri dengan sistem nasional yang berbeda-beda. Artinya, praktik HR di setiap negara tetap unik dan dipengaruhi oleh sistem lokalnya.